Apokat. Enak-enakan. Oke. Di sini saya mau beritahu dulu ya. Dulu di Pilpres 2024 saya mendukung Pak Ganjar ya. Kenapa saya di awal video bilang seperti ini? Begini ya, nanti setelah lihat komen-komen saya seneng, terus tahu kalau saya ini pendukungnya Pak Ganjar, militannya PDI, ketumnya Ibu Mega, terus nanti unfollow terus jadi dislike sama saya, yang tadinya like jadi dislike ya. Makanya dari awal saya ngomong seperti ini ya. Biar kalian juga nggak kaget, saya juga nggak sakit hati. Setelah di follow akhirnya di unfollow. Enggak bercanda ya. Itu kembali ke masing-masing kalian, mau dislike mau unfollow terserah ya. Sebelum saya bikin video saya ngomong dulu, klarifikasi dulu ya. Banyak kok yang masuk ke akun-akun saya yang tadinya suka dengan konten-konten saya, dan ketika ada 1 atau 2 konten yang mbak ini kok ini ya dulu mendukung Pak Ganjar ya, militannya PDI ya, Ibu Mega ya, jadi dislike atau unfollow ya, nggak apa-apa lah ya. Mungkin masih belum bisa menerima saya kalau saya itu dulu mendukung Pak Ganjar ya. Ya gini ya, saya mau bahas tentang tentang makan siang gratis ya. Ini kan programnya Pak Prabowo ya. Ini yang sudah dapat proyek dari pemerintah, sudah mencari lahan untuk membuat dapur catering ya, supaya bisa menyalurkan makanan tersebut bisa sampai ke sekolah-sekolah ya. Ya mohon harapan permohonan saya ya, itu dana jangan disunat terlalu banyak. Gini piye? Gini piye? Kayak ngonten barang. HP nanti, musik. Ya, yang dapat proyek dari pemerintah sudah pada mencari lahan untuk buat dapur rekening catering, supaya ya bisa menyalurkan programnya Pak Prabowo, yaitu makan siang gratis. Ya permohonan saya ya, itu dana jangan disunat terlalu banyak ya, banyak disalurkan jadi nanti banyak sunatan massal. Paham dong yang saya maksud? Sunatan massal ini bukan sunatan bagi anak laki-laki itu ya, sunatan dana itu ya. Jadi lauknya supaya biar tidak ya nanti jatuh, biar enggak ya bisa mendapatkan gizi yang cukup. Kalau sunatannya jangan, kalau nggak banyak-banyak ya, kalau nanti disunat terlalu banyak nanti lauk yang diinginkan atau gizi yang harusnya sesuai jadi berkurang ya. Oke, dan ini tantangan untuk program makan siang gratisnya Pak Prabowo, yaitu kembali lagi orang tua ya harus ikut berpartisipasi supaya mengedukasi anak-anaknya ya. Saya dapat masukan, katanya ada yang dapat telur separuh ya, tempe, tahu, sayuran, kangkung, nasi ya. Itu kalau di nominal ya menurut saya sih di bawah ya, mungkin 5.000 lah ya. Kalau saya dengar tuh dari pusat 15 atau berapa itu, sampai di tangan murid-murid kok sampai dapatnya seperti itu kan, yo miris kan ya, sunatannya terlalu banyak ya. Nah kembali lagi, edukasi ini juga tugas para orang tua untuk mengedukasi anak-anaknya supaya ya apa yang makanan diberikan dari pihak sekolah ya untuk tetap dimakan, untuk tetap usahakan untuk dihabiskan ya. Saya paham, saya tahu ya, anak-anak zaman sekarang itu
apa itu namanya, makannya kan sudah enak-enak daripada mungkin yang diberikan nanti mungkin telur sedikit atau tahu tempe sayur. Ya pasti adalah namanya anak-anak, oh lebih enak masakan ibuku, oh lebih lebih bergizi masakan orang tuaku. Ya ada pemikiran-pemikiran anak seperti itu, namanya juga anak-anak. Ya tugas para orang tua yaitu untuk mengedukasi ke anaknya masing-masing ya, untuk tetap menghargai apa yang diberikan makanan itu ya, untuk dimakan dihabiskan ya. Masih banyak ya, dikasih edukasi lah, masih banyak kok orang di luar sana yang belum bisa makanan seperti ini ya. Meski kembali lagi di rumah nanti makanannya, lauknya lebih enak dari yang diberikan di sekolah ya. Setidaknya partisipasi orang tua itu juga perlu ya untuk belajar menerima, belajar bersyukur ya. Ini juga tugas para orang tua ya. Ya saya jujur dulu juga pendukungnya Pak Ganjar, meski sekarang ya harus terima realitanya presidennya Pak Prabowo. Meski dengan kemarin proses kemenangannya ya acakadul amburadul ya. Ya saya harus terima fakta bahwa presiden 2024-2029 Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran ya. Ini kembali lagi untuk ke para orang tua juga untuk mengedukasi ya. Ya nanti diedukasi lah anaknya, nanti kalau di sekolah dapat nasi lauknya nggak seenak di rumah tetap dimakan ya. Hargai nasi, hargai sayuran, hargai pemberian orang ya. Mohon untuk diedukasi ya. Intinya orang tua pun juga berpartisipasi untuk mensukseskan programnya Pak Prabowo ya. Ya karena tadi dapat masukan juga ya. Nanti untuk para yang dapat PKH, BPNT, bansos lain, jika ini kan 2025 ada perubahan peraturan yang tadinya di 2024 masuk bansos dan 2025 mungkin tidak, karena mungkin ada pengurangan dana tersebut, mungkin kemungkinan dialihkan untuk program makan siang gratis ya. Ini belum menyeluruh, cuman lagi ya beberapa wilayah-wilayah tertentu lah ya. Karena program ini pun tidak karena program ini pun membutuhkan banyak dana ya. Ya itu yang sudah dapat proyek dari pemerintah ya. Mohon disunatnya jangan terlalu banyak ya. Jangan munafik ya. Saya tahu nggak ada orang yang kerja secara sukarela ya. Apalagi ada proyek seperti ini pasti disunat pasti ya. Ya sunatnya ya jangan terlalu banyak-banyak supaya gizi yang dibutuhkan anak itu bisa tercukupi ya. Itu sedikit usulan dari saya ya. Intinya para orang tua pun harus ikut berpartisipasi untuk mensukseskan programnya Pak Prabowo. Nah, jika nanti ya ini kan awal-awal mungkin lauknya agak enak-enak, nanti mungkin di pertengahan atau di beberapa tahun sudah berjalan ada lauk pauk yang gitu-gitu aja ya, harap bisa komplain, dan pihak sekolah dan catering pun siap dikomplain. Jangan saling menyalahkan, cari solusi yang terbaik ya. Kita butuh transparansi, keterbukaan untuk menuju Indonesia yang lebih maju ya. Itu harapan saya ya. Ya meski saya sendiri dulu ya survive dengan membesarkan 2 anak ya. Bagaimana caranya saya tetap memberi gizi yang cukup meski dengan cara hutang. Saya dulu ya, anak saya itu ini sedikit cerita tentang diri saya dulu ya. Anak saya ketika masih kecil ya nggak doyan susu formula, itu nggak doyan. Bagaimana caranya saya
bisa mendapatkan gizi yang cukup untuk anak saya, yaitu saya belikan kue Bandung. Ya, meski caranya hutang. Ya, saya hutang dulu. Yang penting gizi anak saya cukup. Saya belikan itu 1 box ya rasa keju, itu 1 anak 1. Saya paksa harus habiskan. Ya, entah 1 hari habisnya harus habis. Karena anak saya nggak doyan susu kan. Ya, makan sayurnya susah, jadi saya paksa untuk hei, taruh dulu. Oh, tak perlu HP, ngosek. Yes, ini sambil konten sambil ngawasi momongan. Ya, itulah saya dulu, yang penting anak mendapatkan gizi. Ya, karena saya dengan cara mendapatkan gizi untuk anak itu cara hutang. Ya, saya nggak peduli ada yang bilang untuk memberi makanan anak kok hutang. Nggak masalah, karena kemampuan saya saat itu hutang. Ya, yang penting gizi yang dibutuhkan anak saya itu bisa tercukupi, itu saya dulu. Ya, bukan saya sok pamer, sok riak, enggak. Ya, karena saya berani ngomong seperti ini karena saya sudah menjalaninya. Nah, ketika ini ada programnya Pak Prabowo yang program makan siang gratis, ya syukuri bagi orang tua. Ya, mungkin nanti ada sebagian atau beberapa orang yang bilang, wah, program makan siang gini makannya cuma tahu tempe, di rumah tahu tempe, anakku nggak doyan, bla 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 bla. Ya itu ada mungkin orang yang bicara seperti itu. Setidaknya orang tua juga ikut berpartisipasi, edukasi ke anak. Nanti kalau di sekolah dikasih makan ini tetap dimakan ya, karena itu mahal harga beras ya. Ini masih beruntung dikasih makan nasi ya, udah nggak masak kok, tinggal makan habisin ya. Ya, setidaknya dikasih edukasi itu. Kalau orang diberi makanan harus dimakan, dan makanan harus dihabiskan ya. Kalau orang dulu bilang sih makannya rak dihabiskan kok PTE mati, katanya kayak seperti itu ya. Nah, itu kata-kata orang zaman dulu ya. Setidaknya orang tua tetap ikut berpartisipasi ya, edukasi ke anak-anak kalian. Saya tahu, saya paham ya, pasti ada yang kurang setuju dengan menu makanan yang akan disajikan nanti ya. Pemikiran orang itu masing-masing beda-beda ya. Ya, pro kontra itu hal biasa ya. Setidaknya ketika diberi itu ya, kembali lagi orang tua edukasi ke anak ya.